Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat merenungkan firman-Mu hari ini, demi Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan merebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan bacaan Injil hari ini mengenai mujizat Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang, akhirnya melipat gandakan roti dan ikan agar mereka tidak kelaparan. Yesus mengetahui bahwa semua orang ini tidak akan mampu kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan lapar. Dan ia mengetahui batas kemampuan kita. Ia mengetahui rasa lapar dalam diri kita masing-masing dan menyediakannya. Rasa lapar ini tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk jiwa kita. Setiap insan di dunia ini pasti menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Bahkan begitu banyak wisata alam yang diciptakan untuk merasakan damai. Tetapi sadarkah kita bahwa damai itu adalah Yesus itu sendiri? Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kita. Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi kita yang menghampirinya dan mengikuti Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah selama ini kita benar-benar mencari Dia, atau kita hanya menghampiri Dia ketika kita sedang tidak baik-baik saja?
Yesus memberikan kepada kita kebebasan dalam memilih, dan Ia sepanjang hidupnya selalu menanti kehadiran kita dengan setia. Ia ingin mengenyangkan dan menyembuhkan kita bila kita datang dan berserah kepadanya. Marilah kita sama-sama datang kepadanya. Semoga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kuatkanlah iman kami dan semangat kami dalam mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.